Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Sampai detik ini Allah masih melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, nikmatnya, keberkahan, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semuanya, sehingga dengan itu semuanya kita dapat untuk hadir di Masjid Darul Muttaqin yang kita cintai ini. Semoga kecintaan kita kepada masjid ini selalu kita pelihara, kita jaga terus, ya. Bukan hanya di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu saja kita cinta dengan masjid, tapi setiap saat kita cinta dengan masjid, kita hadir ke masjid untuk kita beribadah kepada Allah di masjid kita ini. Kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampaikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga dan salawat dan salam ini selalu kita ucapkan, selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dengan senantiasa kita berselawat akan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah, akan menambah rasa rindu kita dengan Rasulullah, di mana cinta dan rindu itu akan mendorong kita untuk senantiasa menjalankan syariah yang dibawa oleh Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah dengan senantiasa kita berselawat, kita mohonkan Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita nantinya pada yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita buka lagi buku fikih sunnah yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq. Subuh ini kita coba buka, ya. Ini kalau yang terjemah, ya, jilid yang keempat, bab tentang udhiyah, ya, kurban. Karena insyaallah hari ini kita sudah masuk ke Zulqa'dah, ya. Sebentar lagi kita akan masuk Zulhijjah, ya, dan Muharram. Ini berdekat-dekat 3 bulan, yang dimana 3 bulan ini termasuk bulan haram, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kata Allah dalam Al-Quran terbanyak, salah satu di Taubah ayat 60, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhur 'indallahi 12 syahr. Sungguhnya jumlah bulan itu ada 12 bulan dalam satu tahun. Suatu Allah, ya, menciptakan langit dan bumi. Fiha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 yang termasuk bulan haram, ya, ada 4 termasuk bulan haram. Nah, mana yang 4 ini Rasulullah sampaikan. Kata Rasulullah, dari 4 bulan haram itu ada 3 yang berurutan. Ada 1
yang terletak antara Jumadi dan Sya'ban. Ya. 3 yang berurutan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah bulan keberapa? 11. Bulan ke-11. Ya. Zulhijjah bulan 12. Muharram bulan 1. Hah? Kalau Ramadan bulan 8 kan? Ya. Hah? Ramadan 8 kan? Hah? Awal 9. Terus Zulqa'dah 10. Ramadan bulan berapa? Ramadan bulan ke-9. Ya, Syawal bulan 10, Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Ya. Karena jarang kita pakai bulan-bulan itu, jadi sering lupa. Yang kita hafal kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Ya kan? Ini perlu nih mungkin dalam penanggal kita dibuat juga penanggalan itu ya, Iya, supaya nggak lupa. Januari strik ya lagi. Mengingatnya dulu. Ya, mungkin seperti itu ya. Situ lihat ya. Ada ya. Oh. Ini tak ada nengok. Baik. Nengok. Karena bulan-bulan hijrah itu punya makna, punya karakter sendiri itu. Dan ibadah kita itu kaitannya dengan bulan-bulan Arab itu, bukan bulan-bulan Masehi ini. Ya, dia bulan Qamariyah itu. Puasa itu bulan apa? Bukan bulan April. Ya, tapi bulan Ramadan. Haji itu bulan apa? Nah, bukan bulan Juli, ya, tapi bulan Zulhijjah. Nah, gitu. Semua ibadah kita tuh berkaitan dengan penanggal-penanggal itu, maka kita harus tahu juga yang itu tuh, ya kan? Ya, nggak diingat-ingatkan tentang itu ya. Baik. Sekarang sudah Zulqa'dah nih, masuk bulan haram. Ya, di bulan haram ini jaga diri, ya, jangan sampai fala tuzlimu anfusakum. Ya, jangan kalian menzolimi diri kalian, berbuat zalim di bulan ini, kata Allah SWT. Ya, artinya jangan berbuat dosa di bulan ini. Yang berarti di bulan lain tidak boleh buat dosa, tidak ya. Tapi bulan ini khusus nih, hormati bulan ini. Jauhi dosa-dosa di bulan ini. Ya kan? Ya, tingkatkan ketakwaan di bulan ini. Ya, untuk menghormati bulan ini, karena Allah hormati bulan ini. Ya. Baik. Kurban atau udhiyah. Ya. Apa itu kurban? Ya, di sini saya sampai mengatakan definisi kurban atau udhiyah. Udhiyah dan dhahiyah adalah nama bagi unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari nahar. Ya. Hari nahar itu apa sebagai nahar? Hari nahar itu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu definisi daripada kurban udhiyah. Jadi kurban itu nama dari unta, sapi, dan kambing, ya, yang disembelih pada hari itu. Ya, makanya Aidul Adha, hari raya kurban. Ya, karena pada hari raya itu kita sembelih sapi, kita sembelih kambing, kita sembelih unta, atau khususnya ada tambah kerbau, ya, sama kerbau sapi. Ya. Sapi, jawi, kerbau, namanya lembu. Ya. Tidak boleh saya. Hah? Tidak. Iya, nggak disyariatkan kuda. Oke, nah itu definisi. Ya. Syariat, jadi syariatkan kurban. Ya. Allah telah mensyariatkan kurban dengan firman-Nya. Ya. Jadi syariatkan kurban ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam Quran surah Al-Kautsar, surah yang ke 11
hitung dari ujung 14, 13 banyak hitung hitung surah yang ke 108 ya, lembaran kedua surah terakhir biasa kalau Quran standar itu paling bawah ya. Surah Al-Kautsar, surahnya ada pendek, ayatnya cuman berapa ayat? 3 ayat. Hafal kan insyaallah ya? Ayat favorit Ustaz. Hah? Ayat favorit. Ayat favorit ya. Ya. Salat supaya cepat ya. Nah, baca ayat yang pendek. Ya boleh, enggak apa-apa. Ya, tapi jangan itu terus, ya, nambah hafalan kita. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Inna sungguh kami a'tainaka kami berikan kepada kamu. Siapa kamu? Nabi Muhammad. Karena tohnya kan Nabi Muhammad yang menerima. Tapi bukan, sesungguhnya bukan hanya Nabi Muhammad, karena ayat ini untuk kita juga, untuk kita juga. Ya. Al-Kautsar, Kautsar, kasir. Kautsar itu nikmat yang banyak. Ya. Itu sama wazannya fau'al. Kasir tuh banyak kan. Kautsar tuh sangat banyak. Ya. Apa kasir Nikmat. banyak? Kasir banyak. Ya. Kasur juga. Hah? Kasur. Ya. Kasir. Kasir. Ya. Kasir itu baret. Kasir rumah makan. Kasir ya. Kasir. Ya. Kasirun banyak ya. Kautsar itu sangat banyak. Apa yang sangat banyak? Nikmat yang sangat banyak ya. Walaupun di beberapa tafsir juga ditafsirkan, banyak tafsir di Kautsar ini ya, termasuk Kautsar itu adalah nama telaga ya, yang janjikan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ya, dan umatnya pada hari kiamat nanti. Itu telaga Kautsar ya. Dari sisi bahasa artinya sangat banyak, nikmat yang sangat banyak ya. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak ya. Saking banyaknya nggak bisa dihitung. Allah tantang itu, kalau coba-coba mau ngitung, ada orang yang coba-coba mau ngitung ya. Kata Allah nggak bisa. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, nggak akan bisa terhitung gitu. Ya, saking banyaknya ya. Ya, bahkan sampai habis air laut sebagai tinta terhitung, tanpa sebanyak itu lagi terhitung, nggak ya, nggak akan terhitung ya. Nah, dengan nikmat yang banyak itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga ayat itu ya, fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu, sholatnya untuk Allah, sholatnya ikhlas karena Allah. Sebagian ulama menyebutkan yang maksud sholat sini adalah sholat Idul Adha, itu sholat hari raya Idul Adha, wanhar, setelah sholat itu berkurban. Ya, wanhar bukan ya, dan berkurban ya. Nah, inilah dalil disyariatkannya kurban itu ya. Jadi ini perintah Allah kepada kita ya, sebagai rasa syukur atas nikmat yang sangat banyak yang Allah telah berikan kepada kita. Maka untuk mensyukuri itu ya, kita sholat, kita berkurban ya. Ya, karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita ya.
Kemudian juga syariat kurban ini terdapat juga dalam firman Allah surah Al-Hajj ayat yang ke-36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawwafa. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ya. Dan kami telah jadikan al-budna, yaitu nama unta-unta, lakum min sya'airillah, bagi kalian bagian dari syariat Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika menyembelih. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawwafa, maka sebutlah oleh kamu nama Allah ke waktu menyembelihnya. Jadi menyembelih itu sebut nama Allah, Bismillah, gitu ya. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha, apabila sebilah apa tadi? Maka sebutlah nama Allah ketika menyembelih, ketika menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Unta itu kan disembelih dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila telah roboh, telah berdiri disembelih, kan unta itu ditusuk itu aja pas berdiri kan. Kita tengok di video itu, nggak ditumbangkan sambil berdiri aja. Karena memang syariatnya seperti itu, menyembelih unta sambil berdiri. Apabila telah roboh, atau telah mati, maka makanlah sebahagiannya dan maka makanlah sebagiannya. Fa'at'imu qani'a wa mu'tarrah, kemudian berikanlah kepada qani'a. Qani'a ini, qani'a itu orang yang merasa cukup. Artinya orang-orang yang miskin tapi dia nggak minta-minta, merasa cukup ya. Dia butuh sebetulnya tapi dia nggak minta-minta. Atau kepada orang yang minta-minta, orang yang meminta-minta. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Nah, jadi disyariatkan kurban ini berdasarkan pada ayat ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, unta itu dijadikan sebagai bagian dari syariat. Syiar Allah yaitu disembelih dia waktu berdiri. Kalau dia telah mati, ini dimakan dagingnya. Ingat menyembelihnya dengan nama Allah sampai berdiri, unta Nah, setelah dia mati, dimasak dan sebagainya, kan, makan, dibagikan kepada siapa saja, kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dia meminta atau tidak meminta. Makan ini kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Inilah dalil disyariatnya kurban. Dalil disyariatkan berdasarkan pada dua ayat ini. Nah, gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan secara pasti bahwa Nabi SAW berkurban. Kaum muslimin juga berkurban. Dia menyepakatinya atas pensyariatan kurban ini. Jadi kurban ini betul-betul syariat. Dalilnya jelas. Al-Quran menyebutkan dari dua dalil tadi, Nabi mencontohkan, dan semua kaum muslimin sepakat bahwa ini adalah syariat, bagian syariat Allah. Gitu. Kemudian selanjutnya, keutamaan kurban. Apa keutamaan berkurban itu? Maka sini
Nah, saya sampai menuliskan, Aisyah menguraikan bahwa Nabi SAW bersabda, oh iya, konsumsi ya. Ma'amila adamiyun min amali yawmin nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha fa inna dam la yaqa'u min Allahi bi makani qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa. Sesungguhnya seorang manusia tidak mengerjakan sesuatu amal pada hari nahar yang lebih disukai oleh Allah daripada menumpahkan darah. Jadi amal, perbuatan, pekerjaan yang paling disukai oleh Allah pada hari nahar itu adalah menumpahkan darah. Menumpahkan darah itu bukan berperang, bukan bertikai, tapi menumpah darah tadinya berkurban. Kan kurban kan menumpahkan darah. Sesungguhnya binatang kurban itu benar-benar akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darahnya benar-benar akan jatuh di sebuah tempat di sisi Allah, sebelum jatuh di sebuah tempat di bumi. Maka dari itu relakanlah ia. Jadi ini adalah amalan yang utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah pada hari nahar adalah berkurban. Ustaz, boleh nasihat cerita? Tadi yang sembilan unta waktu berdiri lalu tumbang gitu. Jadi yang mau saya tanyakan masalah adab, Ustaz. Adab menyembelih kurban seperti tadi awalnya adalah berdiri. Apakah berlaku pula untuk sapi, kerbau dan yang lainnya? Terus masalah adab nih, karena kita praktiknya itu memang apakah tidak digariskan atau disyariatkan adab itu dalam Al-Quran atau hadis dan semacamnya adab, karena praktiknya itu kita yang kata saya nggak tahu apakah hadisnya ada atau tidak, menyakiti hewan kurban itu tidak boleh. Pertanyaannya saya tak tahu hadisnya apa, tapi kita selalu menyakiti hewan kurban. Ketika mau dipaksa untuk jatuh dengan kekasaran dan segala macamnya, sampai luka hidungnya, segala macamnya, ditarik dengan kasar, padahal dia mau dipotong gitu. Nah itu kemudian pada saat praktik di dalam itu bahkan sampai seperti teraniaya. Nah itu yang saya tanyakan, masalah adab kan itu ternyata berdiri awalnya baru tumbang. Apakah itu berlaku seperti itu, Ustaz? Untuk yang pertanyaan pertama, adab yang menyembelih sambil berdiri itu terusul untuk unta. Karena di sini sebutkan al-bunna itu nama unta yang untuk disembelih itu khusus untuk unta, bukan untuk yang lain. Jangan nanti sapi disembelih sambil berdiri juga. Karena disebut di sini namanya khusus, berarti kalau sebutkan kurban itu disembelih dengan sambil berdiri, berarti berlaku untuk semuanya. Karena disebutkan khusus unta, maka hanya unta yang seperti itu. Terus apakah adabnya? Kurang adab tuh kok sampai berdiri saja. Allah lebih tahu, kalau Allah mengatakan seperti itu, itulah adabnya. Oh menurut kita kurang beradab, masa menyembelih unta sambil berdiri? Syariatnya seperti itu. Allah mungkin pasti lebih tahu. Nah, itu pertama. Kemudian dengan hewan yang lain bagaimana? Apakah berdiri atau tidak? Ada adab-adab menyembelih itu. Bahkan kalau kita buka bab sembelih, ada dibahas sendiri itu bab penyembelihan itu. Fikih. Bagaimana adab-adab kita dalam menyembelih? Sampai Rasul tajamkan pisaunya, kan? Supaya apa? Supaya dia tidak begitu merasa sakit. Sakit pasti sakit. Disembelih itu. Tapi bagaimana sakit itu lebih kurang sakitnya? Itu banyak cara-caranya. Bahkan teknik-teknik menyembelih itu diajarkan. Sampai hela napasnya itu ditengok. Supaya bagaimana cepat matinya. Nah, gitu kan, itu adab-adab. Nah,
Dan praktek sekarang di lapangan yang kita tengok ada yang kasar. Nah, ini yang perlu kita perbaiki, ya kan? Ini yang perlu kita perbaiki. Bagaimana menumbangkan hewan itu, ya, tidak dengan paksaan seperti itu, kan banyak ada caranya, ya, ada caranya, ya, nggak sembarang gitu. Bahwa perlu kita perhatikan adab-adab kita dalam menumbangkan, ya, bahkan dalam menariknya ke tempat itu. Jangan sampai dia menengok temannya sudah disembelih, yang sedang sembelih. Nah, itu kan adabnya nggak bagus, ya. Walaupun tuh hewan kan hewan, ya, nggak berpikir kayak kita dia, iya, tapi ada adabnya. Tapi takut dia juga. Ya takut dia, kalau dia nampak takut dia, ya. Nah, ada adab-adabnya, itu dijaga adab-adab itu, ya. Nah, jadi memang kalau di lapangan, ya, dia nyatanya selama ini kita tengok ada kasar dan sebagainya, perlu kita perbaiki. Susah juga, Ustaz. Ya. Karena ngamuk juga masalah apa kan? Karena ngamuk juga, ya. Mungkin perlu kita pelajarinya. Nah, kira kalau kita bisa datangkan orang yang pakai tentang itu, bagaimana adab-adab itu perlu nih, itu menjelang kurban ini. Ya, bagaimana menumbangkannya, bagaimana cara menyembelihkannya, mungkin praktek menyembelih. Nah, ada praktek menyembelih. Karena begini, Iya. Ustaz, bahwa begini yang kita saksikan langsung lah kita waktu penyembelihan kurban itu, rata-rata orang yang menyembelih kurban dan bersama ini tadi Allah alam ya Ustaz, dia tidak pernah mendengar bagaimana adab-adab ini, sehingga identik dengan kekerasan supaya hewan kurban itu yang tumbang dengan cara pun yang pasti tumbang, mau peduli apapun yang pasti tumbang, itu garis bawahi tumbang dengan cara apapun, sehingga diikat dengan cara macam-macamnya, lalu sampai berdarah mereka tidak peduli. Nah itu yang di sini tadi, padahal ketika diingatkan malah marah. Ya, Teh. Nah itu dia. Mungkin mengingatkan dengan caranya nanti, ya. Nah, karena perlu ini kasus-kasus seperti ini perlu diperhatikan oleh kita penitia, mungkin untuk kita masyarakat dan juga pemuka masyarakat sebagainya, perlu saya kira ini, ya, jadi kita yang bagian jagal nanti, ya. Ini kita udah ada berapa ekor? Ada 6 ya? 6. Dan 6 ekor, ya. Nah, 6 ekor itu bukan sedikit, ya. Menjaga itu bagaimana caranya nanti, perlu ada kursus singkat untuk menjaga itu. Ya. Apakah misalnya Pak Ketua, bahwa pada saat nanti akan dibentuk orang-orang yang mau menjagal, boleh dimasukkan di situ satu pemberitahuan, menyampaikan pada saat pembentukan panitia yang pemotongan. Nah itu disampaikan di situ supaya hal-hal yang seperti tadi jangan dilakukan. Mungkin bisa, ya. Ketua nanti mungkin bisa, mungkin sebelum hari H mungkin kita datangkan, dikasih penataran dulu mungkin sedikit tentang bagaimana cara teknisnya untuk menyembelih, menumbangkan dan sebagainya untuk para penitia nanti, mungkin bisa, ya. Itu salah salah, ya. Lanjutkan, ya. Oke, kita lanjutkan yang di hukum kurban. Kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah tapi dia mendekati kepada wajib, sunnah yang dikuatkan, ya, bukan sunnah biasa, ya, sunnah muakkad, ya. Kemudian makruh meninggalkannya bagi orang yang mampu untuk berkurban, ya, ini menurut jumhur seperti itu, ya. Sunnah itu lawannya makruh, kalau wajib lawannya haram. Kalau sunnah melakukan, makruh meninggalkan bagi yang mampu, ya. Nah, Anas meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah mengorbankan 2 ekor kambing kipas yang berwarna putih hitam, ya, dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Jadi memang sunnahnya gitu. Yang nyembelih hewan kurban tuh, yang berkurban itu yang nyembelih. Kalau mampu, ya. Kalau berkorban ibu-ibu gimana, ya kan? Ya, itu kita carikan orang, ya, atau kita upahkan orang untuk, ya, menyembelihnya, ya. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Nah, ya, menyebut nama Allah dan bertakbir. Ini hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari.
Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum ayudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Apabila kalian melihat hilal Zulhijjah dan seorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia tidak memotong rambut dan kukunya. Nah, jadi ini bagi Bapak Ibu ya yang ikut berkurban, ini istilahnya seperti itu. Ya, mulai hilal, apa tuh hilal? Hilal itu bulan sabit. Ya, bulan masuknya bulan Zulhijjah. Berarti masuknya tanggal 1 Zulhijjah. Kalau kita hendak berkurban, ya, maka tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, ya, rambut dan segalanya, ya, segala rambut. Ya, ya. Jadi perkataan beliau ingin berkurban. Nah, karena sini kan wa arada ahadukum, ya, dan keinginan, ya, ingin berkurban. Kata ingin berkurban itu menunjukkan bahwa kurban itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah, karena bahasanya ingin berkurban. Siapa yang ingin berkurban? Ya. Dari kata itu maka para ulama menyebutkan bahwa hukum kurban itu bukan wajib tapi sunnah. Ya. Nah, apabila kalian melihat hilal Zulhijjah dan seseorang dari kalian ingin berkurban, ya, maka hendaklah dia tidak memotong rambut dan kuku-kukunya. Nah, jadi kata ingin itu, dari kata itu maka para ulama mengambil hukum bahwa kurban itu bukan wajib tapi sunnah. Nah, itu. Ya. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak pernah berkurban untuk keluarganya, untuk keduanya karena keluarga keduanya karena khawatir kurban itu tidak wajib. Ya, jadi kurban itu bukan wajib. Ya, di sini ada keterangan di bawah. Ibnu Hazm berkata, tidak diriwayatkan dengan sahih dari seorang sahabat pun bahwa berkurban adalah wajib. Jadi nggak ada bisa diriwayatkan dari sahabat, ya, bahwa kurban itu wajib, nggak ada. Karena satu riwayat pun yang sahih tentang itu, ya, kata Ibnu Hazm. Ya, sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa berkurban adalah wajib bagi orang kaya yang harta mereka telah melebihi nisab. Ini menurut mazhab Abu Hanifah Hanafi. Ya, menurut mazhab Hanafi, ya Abu Hanifah, ya, bagi orang yang mempunyai harta lebih dengan satu nisab, nisab harta, nisab emas, ya, nisab ini berapa? Nisab harta, ya. Kalau sampai hartanya senisab, tidak berkurban, dia berdosa dia, karena wajib benar dia. Kata Abu Hanifah, ya. Ya. Sementara mereka tinggal di tempat kediaman dan tidak sedang dalam bepergian. Ya. Jadi kalau kata Abu Hanifah, kalau dia mempunyai harta sampai senisab, dia berada di tempat yang bukan dalam keadaan safar, maka wajib dia berkurban. Dalilnya dari mana? Nah, dari hadis Rasulullah juga. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ya, barang siapa memiliki kekayaan tapi tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Ini dalil yang dipakai oleh Abu Hanifah mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib kepada orang yang memiliki harta sampai satu nisab dan tidak dalam keadaan musafir. Satu nisab berapa? Hah? Satu nisab berapa? Satu nisab berapa? 98 gram emas, ya. 85 gram emas. Berapa harga emas sekarang? 1 gram. 1 gram. 2 juta sekian. 1 gram. Tidak, satu emas itu 2,5 gram. Hah? 2,5 gram. 2,5. Nah, kalilah. Beda KD-nya mesti itu. Yang lain kok. Tadi. Nah, kali kan ada berapa? Ada itu kubang dua. Iya, apa itu? Tak tahu dulu. KD-nya lain. Kamu ini mau resta. Berapa tuh? 2,5 kali 85. 40 juta. Hah? 40 juta. 2,5 kali 85. Iya. 40 jutaan ya. 40 lebih. Ya, sekitar situlah.
Ya. Itu berbentuk uang atau Berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak. Uang maksudnya, uang atau emas. emas itu? Ada emas banyak itu. Patokannya emas. Tapi nilainya. Ada PT 40 juta di rumah. Udah. Itu menurut mazhab. Ini harta itu Biasanya ada harta bergerak dan tidak bergerak. Iya, ada yang itu modal kan. Umpamaannya itu kan ke emas kan. Iya, Berupa- itu harta yang tersimpan. Ya, harta yang tersimpan. Kayak sapi. Bukan modal kok apa jualan tinggal aset modal sekian ada enggak tuh kan. Berarti kalau mobil kan nggak lewat Ustaz. Mobil enggak itu dipakai pakaian. sama rumah sama itu. Ya, rumah mulai di rumah sekian nih enggak. Ya, harta tersimpan. Nah, yang tersimpan ya. Iya. Ada nyimpan duit sebanyak itu atau emas sebanyak itu. Nah, wajib kurban menurut mazhab. Simpan. tahunan dan lebih dari situ aja kurban. Pas jualnya wajib. Pas jualnya wajib. Oke, Ustaz, gitulah kira-kira pengorbanan Nabi Ibrahim. Anak satu-satunya pun dikorban. Iya. Kita untuk korbannya cari dalil dulu. Bang cukup. Berarti Iya. wajib mas apa? Maju akhir ya? Akhir. Ya lebih dari 40 juta dia pegang duit itu Ustaz. Heeh. Biar berapa peserta korban orang. Cerita jawaban yang enggak semua ya. Itu tuh. Padahal ditiru. Itu bukan duit dia, duit. Oh iya. Nah, kan duit duit pribadi, duit dia sendiri. Ya, bukan pinjam lu 40 juta. Oh, itu ya. Ada juga ada aja. Tahu. Yang nyimpan namanya kan Dimas. Sama Mas Jawahir ya. Jualnya. Oh iya mas. Kalau yang mengeluarkan zakat berupa yang tadi itu. Hah? 45 gram emas. Iya, 80 gram emas itu kalau sampai setahun. Kalau sampai setahun. Tersimpan sampai setahun. Ada haul namanya dalam zakat itu. Kalau nggak sampai belum. Tapi setahun itu hitungannya bulan tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah mulai dari Muharram. Ya, tersimpan sebanyak itu terus sampai nanti Zulhijjah. Kan lepas tahun kan? Nah, Atau bulan Ramadan ke Ramadan. Jadi kalau piti lewat dari Ustaz. enggak. Lewat itu Ustaz. Yang bed loh. Biar tersimpan. Lalu diambil ya. Yang tersimpan ya. Iya, di Muharram ada duit 40 juta sampai nisab umpamanya gitu kan. 45 juta umpamanya sampai nisab. Ya. Terus nanti di Ramadan terpakai agak 10 juta. Syawal masuk lagi semuanya itu sampai lagi. Nah, ini enggak. Karena berkurang dia. Ulang dari awal lagi dari Iya, Umar, ya, Abu Bakar itu kata dengar lihat zakatnya Abu Bakar, zakatnya Umar. Kenapa? Karena dia nggak sampai zakat. Sebelum sampai nisab, sebelum sampai haul dia sudah keluarkan. Iya. Ya, perang itu kan setiap bulan setiap ini kan perang, setahun perang. Dia nggak sampai nisab, dan sampai haul, dana itu udah dikeluarkannya. Zakat tuh dipaksa keluar. Atau pakai tersimpan aja kan udah produktif, dia paksa keluar. Kasih kepada yang berhak. Nah, gitu. Baik. Ini sampai ke zakat. Kita kembali ke kurban. Kapan kurban itu wajib? Nah, ada kurban tubuhnya wajib. Kalau tadi kan sepakat jumhur sunnah muakkad. Ya. Abu Hanifah mengatakan wajib. Ya, tapi ada syaratnya, ya kan? Nah, kapan dia wajib? Ada dua waktu, dua tempat. Para ulama sepakat mengatakan itu wajib kurban. Ya, kurban ya dikatakan wajib. Ya, kurban tidak menjadi wajib kecuali dengan salah satu dari dua hal berikut ini. Nah, kata saya Sabi. Yang pertama, seseorang menazarkannya. Rasulullah SAW, barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Kalau nazar, ya, bernazar untuk kurban. Ya, kalau sehat ibu ini bulannya menazar kurban saya tahun ini. Nah, wajib itu kurban. Kalau niat dalam hati aja, Nah, nggak nazar tuh. bukan nazar, bukan niat berkurban lah bulan tahun ini. Ya. Belum diucapkan. Ya, dan itu
ini berniat sudah disiapkan hewannya, sudah disiapkan duitnya. Belum itu berniat. Nah, ada yang kedua nih. Wajib bagi seseorang yang berkata binatang ini adalah untuk Allah atau binatang ini adalah kurban, ya. Dan menurut Malik, apabila dia membeli binatang dengan niat untuk berkurban, maka wajib bagi kurban. Dan disiapkan kambing. Nah, ini beli kambing, ini kambing untuk kurban. Ya. Tahu nanti pas mau kurban sebelum hari raya disembelih nggak boleh, karena itu kurban, wajib untuk kurban. Ya, gitu. Tidak terucap. Ya, sudah terucap dan tersediakan barangnya. Barangnya. Nah, ini wajib kata Imam Malik. Ya. Dua hal ini yang kata ulama, ya, ini wajib kurban. Ya. Baik, kita lanjutkan F. Ya, hikmah kurban. Kurban disyariatkan oleh Allah untuk mengingat Ibrahim dan memberikan kelapangan kepada manusia pada hari Idul Adha. Ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hari-hari ini, hari Nahar dan hari Tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu untuk mengingat, tadi Pak RT menyampaikan ya, tentang bagaimana pengorbanannya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu bahkan mengorbankan anaknya. Nah, jadi maka kurban itu yang terbaik, yang paling kita cintai sebenarnya kurbankan itu. Ya. Maka harta yang diberikan untuk Allah itu yang terbaik. Ya, karena di surah An-Nisa ayat 92 ya, Allah mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak akan pernah kalian sampai kepada albir. Albir itu derajat yang tertinggi, yang terbaik. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan, menyerahkan harta ya, yang paling kita cintai, yang paling baik. Jadi kurban itu bukan banyaknya, ya, tapi adalah yang terbaik. Bukan murahnya, tapi yang terbaik, yang paling baik itu yang dicari hewan kurban itu, yang paling gemuk, ya, yang paling banyak dagingnya, gitu kan? Nah, itu. Ustaz, Baik. Ustaz, kalau begini Ustaz, soalnya ini kasus pula, kita itu udah punya uang, tiba-tiba ada orang mau pinjam uang itu udah sediakan untuk kurban. Atau dia butuh betul untuk pinjam uang itu untuk kebutuhannya. Tidak tahu apa kebutuhannya, pasti butuh betul. Mana yang kita dahulukan? Berkurbankah atau memberi pinjaman ke orang? Memberi pinjaman. Nah, udah jawab. Nanti kita tahu kan. Kalau seharusnya kalau sudah diniatkan untuk kurban, ya kurban. Ya, kalau sudah diniatkan untuk berkurban. Ya. Tapi kalau pinjamnya tengok dulu, pinjam itu bisa dipinjam tidak lain, tidak. Atau ada solusi yang lain atau tidak. Ini duit untuk Iya. kurban, bisa nggak balikan waktu ini kan? Nah, bisa dikompromikan, diusahakan untuk dikompromikan. Caranya kasih cepat sama masanya, Pak. Balikan pinjam. Kalau sudah diniatkan, mungkin ini mirip dengan yang tadi ya, dan niatkan tadi ada barangnya nih, duitnya nih, ini untuk kurban ya nih, ya kan? Ya, duit itu kan sama dengan hewan yang sudah ada nih, ya, tinggal tukarnya duit itu dengan hewannya lagi kan. Ya. Ya, kalau yang kebutuhan tadi, tengok dulu kebutuhan tadi itu. Ya, kalau memang itu darurat, ya silakan ke situ dulu. Ya, itu kedaruratan perlu diniatkan. Tidak pinjamkan mati ya. Tidak pinjam. Itu darurat ya, darurat ya silakan itu dulu. Wallahu a'lam. Baik, kita kembali sini. Jadi hikmahnya ya, nah, jadi bulan di Idul Adha itu tadi berkurban ya, mengingatkan kisah ya Nabi Ibrahim, kemudian memperbanyak zikir ya, maka di antara zikir itu takbirat itu bagian dari zikir. Ada kita tanya Cik Ustaz. Kalau kasus Zainal tadi kan beda Ustaz. Uang sudah ada yang meminjam. Kalau yang saya tanya ini Ustaz, kita ingin korban, boleh tak dengan duit meminjam? Sampai meminjam karena ingin berkorban. Boleh. Boleh kan bayar nanti.
Ada tentangan untuk membayarnya. Ada lah kira-kira Ustaz. Ada piutang, ada sekian, ya kan? Nah, ini mau kurban, belum datang piutang, belum dapat lagi kan, pinjam dulu. Ya nggak masalah, boleh juga. Pasti ditang dulu. Iya. Kita ya. Ya nggak boleh tuh berhutang-hutang, nggak sanggup untuk berkurban, tapi berhutang-hutang untuk berkurban. Nah, itu nggak. Ya, kadang ada syariahnya seperti itu. Ya, karena syariahnya bagi orang yang mampu. Ya, kan? Baik, kita lanjutkan. Yang G, dengan apa kurban dilakukan? Ya, kurban hanya boleh dilakukan dengan unta, sapi, dan kambing. Selain ketiga binatang ini tidak sah untuk dikurbankan. Kerbau sama sapi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar mereka menyebut nama Allah seperti ayat tadi, Al-Hajj tadi, atau nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Nah, jadi hewan ternak dikurban itu. Kuda nggak boleh Ustaz ya? Ya, di sini disebutkan kuda. Ya, unta, sapi, kambing. Ya, sapi, kerbau itu satu ini dengan sama dengan lembu, satu jenis dengan sapi, lembu, apa lagi bahasanya? Jawinar. Jawinar. Iya itu. Kuda itu mungkin tidak boleh gini Ustaz. Dia tuh berupa apa namanya binatang kendaraan mungkin. Nah, unta kendaraan. Unta kendaraan. Unta kendaraan. Jadi kenapa dia tidak boleh? Astagfirullah. Adapun yang sudah cukup untuk dikurbankan adalah kambing kibas yang telah berumur setengah tahun, kambing kacang yang telah berumur 1 tahun, sapi yang telah berumur 2 tahun, dan unta yang telah berumur 5 tahun. Nah, ini perhatikan dalam beli hewan kurban. Ya, umurnya. Sama saja antara jantan dan betina boleh menyembelih hewan kurban yang betina. Boleh, Ustaz? Boleh. Ah, tes besok ya. Kenapa jantan? Iya, boleh. Tapi kan oleh biasa dinas pertanian itu nggak dianjurkan untuk betina, karena betina itu untuk dikembangbiakkan, makanya jantan biasanya yang dikurbankan. Kalau untuk betina semua dikurbankan, nggak berkembang nanti. Ada kasus Ustaz, di Masjid Jalan Muka yang dibantai itu Ustaz, yang betina Ustaz. Itu pun sudah beranak Ustaz. Sehingga warganya tidak mau makan dagingnya Ustaz. Tidak mau katanya. Kesan kepada anak kami. Ya, sudah punya anak di dalam. Iya. Sedang hamil. Iya. Tapi tak tahu mungkin pengurus dong. Kiranya mungkin karena gemuk aja kan. Rupanya hamil. Masih ada tahu tapi Jadi umur tadi ya diperhatikan waktu kita menyembelih, membeli hewan kurban. Ya, kambing. Kalau kipas tadi yang jenis kipas itu setengah tahun. Kambing kacang yang kambing kita biasa ini umur 2 tahun. Ya, 1 tahun kambing. Sapi yang umur 2 tahun. Unta umur 5 tahun. Ya, ini perhatikan dalam. Bisa lah, tidak. Tapi apa bisa nanya itu umur Iya, tidak. Astagfirullah. Abu Hurairah merayakan bahwa Rasulullah bersabda, ni'matin adhiyah jaza' min ad-dha'ni. Sebaik kurban adalah seekor jaza, dari kambing kibas. Jaza itu yang berumur 6 bulan sampai setahun. Ya, Uqbah bin Ammar berkata, wahai Rasulullah, aku mendapatkan seekor jaza. Beliau bersabda, dahibi, ya kurbankan dia. Saya mendapatkan seekor, bukan mendapatkan itu bukan berarti jumpa ya, tapi dia punya ada seekor. Ini mendapatkan ya, jalan dapat nih. Gitu. Ya, kurbankan kata Rasulullah. Jabir merayakan bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kalian menyembelih selain seekor musinnah. Apabila kalian kesulitan maka sembelihlah seekor jaza. Ya. Dari kambing kibas. Ya, apa itu musinnah? Musinnah itu sinun itu gigi. Ya. Ya. Binatang yang sudah besar. Nah, biasanya ditandai dengan giginya telah copot. metik. Saya harus ingat dulu waktu kecil-kecil itu kan abah kan jualan kambing ya. Kita tengok giginya.
dibuka mulutnya, ada pergi gitu. Mesin ya, yang sudah besar. Yaitu unta yang telah berumur 5 tahun, sapi yang telah berumur 2 tahun, kambing kacang yang telah berumur 1 tahun, dan kambing kibas yang telah berumur 1 tahun atau 6 bulan. Ini berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh dari para imam. Mestinya dinamakan juga dengan saniyah. Jadi yang sudah besar. Jangan sapi umur setahun, atau anak sapi, enggak. Jadi misalnya gini kasusnya, yang satu umur sudah 2 tahun, cuma badannya kecil, yang satu baru setengah tahun, 1,5 tahun misalnya. Tapi badannya besar, yang mana lebih utama ambil ini? Kalau sini umur sebutnya. Umur sebut di sini. Ya, lebih baik kan yang umur 2 tahun dan besar badannya. Oh iya, lebih baik. Selanjutnya yang H, mengorbankan binatang yang dikebiri, boleh. Ya, tidak apa-apa mengorbankan binatang yang dikebiri. Abu Rafi berkata Nabi SAW mengorbankan 2 ekor kambing kibas yang berwarna putih hitam dan dikebiri. Hanya ada diriwayatkan oleh Ahmad. Yang cacat boleh Ustaz? Nah, Ya, tidak boleh. binatang yang tidak boleh dikurbankan. Nah, ini dia. Di antara syariat binatang kurban adalah kebersihan dari cacat. Ya. Tidak cacat seperti berikut. Nah, apa maksud cacatnya? Yang pertama, binatang sakit yang jelas penyakitnya. Binatang yang mencret, jelas penyakitnya jelas, gitu kan? Nah, binatang yang buta sebelah matanya dan jelas butanya, nampak butanya. Binatang pincang yang jelas pincangnya. Binatang yang kurus tidak berotak, kurus, badannya kurus sekali, tulangnya ya. Tidak berotak. Tidak berotot. Bahasa maksudnya binatang yang hilang otaknya karena terlalu kurus, kepalanya mungkin kecil, terlalu kurus maksudnya. Jadi itu terlalu kurus. Ustaz, kalau misalnya kan kita pesan misalnya dari tempat yang jauh gitu ya. Lalu pada perjalanan itu Kurus ya? bukan kecelakaan. Kecelakaan. Iya. Tahu-tahu patah kakinya. Iya, berarti pincang, rusak, sakit. Atau telikanya, hidungnya ini ketika menarik terlalu kuat tersayat. Putus. Nah, itu bagaimana? Maka kita hati-hati dalam kita menumbangkan, hati dalam membawa. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Nah, karena ini binatang-binatang yang tidak, yang pincang, yang sakit, usahakan yang bagus. Maka dalam membawa ke sini dari tempat yang jauh itu pelihara betul, ini jaga betul. Ya, jangan sampai patah, bahkan sampai nggak kasih makan, ya, loyo dia ada sakit, dia mencret dan sebagainya. Berarti sempurnanya tadi sampai dengan mau dipotong. Iya, sempurna sampai ketika dipotong. menumbangan tadi seperti yang saya katakan tadi, patah pula kejadian karena dipaksa. Berarti tidak sah juga ya. Itu ada pengecualiannya mungkin. Kalau ada ya ada. Itu apa namanya? Itu nama post mayor. Ada dalam ini posnya. Ini udah suruh. Ya. Selanjutnya satu lagi, binatang yang sebagian besar telinganya, ya, atau tanduknya hilang. Ini juga. Ya. Jadi potong telinganya. Tadi mungkin hidungnya, copot hidungnya. Ya. Nah, ini ditambah padanya binatang yang gigi depannya tanggal, binatang yang buta 2 mata, binatang yang sampul tanduknya pecah, binatang yang hanya berkeliling di padang rumput tanpa merumput, dan binatang yang banyak kurapnya, kambing kurap, ya. Tidak apa-apa mengorbankan binatang yang bisu, binatang yang bunting, binatang yang diciptakan tanpa telinga. Kalau memang betul-betul dia dari ini nggak ada telinga, bukan karena Bunting tadi Ustaz. Ya, bunting boleh, atau separuh telinganya atau pantatnya hilang. Sementara pendapat yang benar menurut ulama bahasa Sunni adalah bahwa binatang yang pantat dan
ambingnya terpotong tidak mencukupi karena hilangnya salah satu bagian dari yang bisa dimakan. Begitu pula binatang yang terpotong ekornya, Syafi'i berkata kami tidak menghafal satupun dari Nabi tentang hal itu. Jadi yang gigi yang ekornya potong, kata Imam Syafi'i boleh, ya boleh itu diinikan karena itu kan bagian yang tidak dimakan. Gigi itu bagian yang tidak dimakan. Tapi di sini sebutkan pendapat yang lain, ya itu tidak boleh. Ya, yang udah ompong gigi semua, gitu kan, mungkin pada potong semuanya, bisa makan dia lagi, ya boleh. Ya. Tapi untuk Imam Syafi'i seperti itu, ya kami tidak menghafal hal yang itu semuanya dari Nabi, berarti tidak ada itu dari Nabi, kata Imam Syafi'i. Jadi itu boleh. Tapi itu saja dulu mungkin, ya waktu sudah habis. Sepertinya tinggal sedikit lagi, 2 halaman lagi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita coba sambung insyaallah ya tentang kurban ini. Itu saja ya, semoga yang berkurban tahun ini diterima insyaallah subhanahu wa taala. Ya, kita bisa berkurban, memberikan kurban yang terbaik yang kita miliki. Ya, kita serahkan ke Allah subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan kepada Allah subhanahu wa taala. Itu saja minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.